Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang mengejar satu sasaran tertentu atau mendapatkan satu momentum baru, apalagi seperti saat kayak gini menjelang akhir tahun ini, mungkin kita perlu untuk menggeser beberapa prioritas. Tetapi itu bukan berarti sama sekali meninggalkan dan juga bukan untuk waktu yang lama. Artinya hal-hal yang rutin yang biasa kita lakukan di awal tahun sampai bulan Juli kemarin sedikit perlu kita geser. Meskipun demikian, ya Anda harus selalu menyediakan waktu untuk anak-anak, waktu dengan pasangan untuk kencan, makan malam atau makan siang. Dan bahkan dengan sasaran yang paling ambisius pun Anda harus meluangkan waktu untuk berolahraga, istirahat, berdoa. Dan itu benar sekali. Orang yang tidak seimbang biasanya menggunakan kehidupan pribadinya sebagai alasan untuk selalu meletakkan tanggung jawabnya terhadap tujuannya, atau sebagai alasan tidak bisa mencapai target itu, atau mengorbankan kesehatan dan keluarganya demi bisnis. Jadi ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kurangnya keseimbangan semacam ini bukanlah hal yang bijaksana, tidak produktif, tidak dapat diterima oleh orang-orang terdekat Anda. Sebenarnya juga tidak terlalu sulit loh untuk membuat keseimbangan hidup. Anda hanya perlu menyadarinya dan tetap berkomitmen menyeimbangkan prioritas pribadi dan prioritas bisnis. Saya ada saran. Pertama, jadwalkan hal-hal besar terlebih dahulu. Kebanyakan dari kita, karena harus menjalani hidup ini secara rutin, maka tanpa disadari, hal itu akan membakar waktu kita untuk sesuatu yang itu-itu aja. Nah, bisnis ini dapat merubah secara drastis ke arah yang lebih positif. Untuk itu, Anda perlu melibatkan keluarga inti Anda. Anda bisa mengajak mereka membahas dan mendiskusikan konsekuensi yang perlu Anda ambil untuk sukses. Misalnya terkait dengan penggunaan waktu libur, pulangnya itu 2-3 jam lebih larut, alokasi pendanaan untuk investasi. Dan akan sangat menarik jika Anda membuat vision board atau papan impian anggota keluarga Anda, sehingga mereka memahami bahwa Anda mengerjakan bisnis ini untuk impian seluruh keluarga Anda. Misalnya Anda tanya istri, apa sih yang ingin kamu capai tahun ini? Cari gambarnya, tempelkan. Ajak si sulung atau si bungsu untuk menempelkan hal-hal penting yang bernilai dan menyenangkan buat dia. Sangat mungkin Anda mendapatkan dukungan yang luar biasa dari mereka. Anda yang berbisnis, mereka yang berdoa. Yang kedua, berkompromilah jika memang dibutuhkan. Temukan hal-hal yang benar-benar penting untuk bisnis Anda. Keseimbangan ini juga menuntut kita untuk bisa dapat menetapkan dengan benar antara hal-hal yang mendesak dan penting. Beberapa hal yang mendesak dan penting, lakukan hal itu terlebih dahulu. Beberapa hal yang penting tetapi tidak mendesak, maka rencanakan dan ingatlah baik-baik. Beberapa hal mendesak tapi tidak penting, lakukan berikutnya atau bisa Anda delegasikan kepada orang lain. Beberapa hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak, lakukan terakhir. Kalau perlu tidak dilakukan sama sekali. Delegasikan, duplikasikan, prioritaskan dan bermitralah dengan mentor Anda. Lakukan hal tersebut dan Anda akan lebih bergembira. Jangan ditunda untuk melakukan sesuatu yang penting dan mendesak. Mentor internasional saya pernah mengatakan bahwa saya memperhatikan kebanyakan orang yang paling berbahagia ketika mereka bisa menyeimbangkan ambisi mencapai impian dengan rasa syukur atas semua yang telah mereka miliki. Jujur, ini tidak mudah, tetapi bisa Anda lakukan. Menjalani hidup penuh dengan sasaran yang kuat, impian yang jelas, keinginan untuk meraih sesuatu yang lebih dari keadaan saat ini merupakan sesuatu yang berkualitas dan merupakan hidup yang luar biasa. Cuman, hal ini bisa membuat hidup Anda menjadi tidak sehat. Apalagi jika tindakan Anda didorong oleh perasaan karena bersaing dengan sesuatu atau dengan seseorang. Terus-menerus menjalani hidup bergulat dengan perasaan tidak bahagia, cemburu, keserakahan, atau tidak puas
atau rentetan labeling-labeling yang lain. Keharusan-keharusan yang membuat Anda terbebani adalah keadaan pikiran yang sangat buruk. Keberhasilan kita dan bahkan impian kita dapat menjadi obsesi atau idola yang tidak sehat apabila kita mencapai itu semua menjadi satu-satunya sumber kegembiraan kita. Kita terjerat dengan apa yang kita inginkan sendiri. Anda juga harus ingat bahwa Anda tidak membawa semua itu ke liang lahat kan. Tahu liang lahat? Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono. Sedikit sekali orang yang di akhir hayatnya mengatakan, seandainya saja ya saya menghabiskan waktu lebih banyak di kantor bersama bos saya. Arek daplek kan ngomong. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Menurut saya itu ya enggak ada. Dalam literatur kerohanian yang saya pelajari, setiap orang yang sudah tutup usia akan menyesali karena tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan perintah Tuhan. Tahukah Anda bahwa dampak menjalankan bisnis ini adalah Anda menolong orang lain? Bukan hanya sekedar menolong sekali, tetapi bisa merubah kehidupannya secara drastis. Setidaknya dalam aspek finansial. Melakukan segala hal yang baik tentu saja membutuhkan finansial yang lebih baik pula kan? Mulai dari sekolah, ibadah, sedekah, termasuk mengurangi kesedihan setelah mengalami musibah atau risiko kehidupan. Itu juga pakai uang. Biaya stres itu mahal. Kok ini jari siapa? Di bisnis ini, Anda mencari kebebasan dan memperbanyak pilihan. Dengan bisnis ini, Anda tidak hanya dapat uang dan ketenaran. Dengan bisnis ini, Anda bisa mendapatkan sasaran yang lebih seimbang dan berharga yang memungkinkan kita tetap bisa mempertahankan prioritas hidup kita. Kita bisa mencapai tujuan bersama-sama dengan orang yang kita sayangi di samping kita. Dan mendengarkan mereka berkata saat Anda berlibur di tempat yang paling eksotis di dunia, pasangan Anda berkata, kita bersyukur karena kita sudah melakukan yang terbaik. Bukannya justru mendengarkan mereka mengatakan, seandainya saja kita dulu bergabung sebagai agen asuransi ya. Nurut sama Mas Alam. Awak dhewe wis enak, gak urip koyok ngene, bladus mlayu rono, mlayu rene, pindah rono, pindah rene. Mulai. Kali lubang, tutup lubang. Kata Bang Romai Rama. Gali lubang. Nasib. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, makan nutrisi yang berkualitas. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah hidup yang saya alami. Bojoku wingi ya wis gak ono. Nyesel aku. Ini kisah hidup nyata yang saya alami Ini kisah hidup nyata yang saya alami ketika saya menerima telepon bojoku melu asuransi tak omeli saben bengi. Bareng tak paksa medhot perkara, bareng tak paksa medhot asuransi ini perkara. Bareng tak paksa medhot perkara ya apa sih? Wis angel. Umpama tak terus norong tahun kas, umpama tak terus norong tahun engkas ae ono warisan 2 miliar Mas. Semoga bermanfaat. Ya apa ya? Nutupi apa ya? Semoga bermanfaat. Wis mari.